لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Yang terakhir kita telah membahas adab sampai nomor ke-69. Sekarang kita masuk adab yang nomor ke-70, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullah taala, tanmiyatul dhihni wa tadribuhu ala ma'akhidil ahkam. Mengasah otak dan melatihnya untuk mengambil hukum. Jadi perlu penuntut ilmu itu mengasah otaknya untuk supaya terbiasa mengambil hukum, mudah mengambil hukum, mudah memahami untuk mengambil suatu kesimpulan. Jadi mengasah otak. Caranya bagaimana? Caranya adalah wa mukhalatatul ulama'i wal aqrani wa mudzakaratuhum wa munaqashatuhum fil masailil ilmiyati min asbabi talqihil uqul wa tasfiyatil fuhum. Caranya adalah yang sering kumpul ulama, kumpul orang-orang yang pandai, yaitu bergaul dengan teman-teman sesama penuntut ilmu, mengadakan mudzakarah, saling membahas, mengadakan munaqasyah, yaitu saling diskusi dalam masalah-masalah ilmiah. Nah, ini bisa mengasah otak kita, bisa membersihkan kepahaman kita. Jadi bergaul dengan orang-orang yang berilmu.
Kemudian juga bergaul dengan teman-teman sesama penuntut ilmu. Bergaul, mengadakan mudzakarah, membahas satu masalah, munaqasyah, diskusi. Nah, ini penting. Ini mengasah otak, menjadikan kita semakin paham. Qala Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, ra'aitu mulahat ar-rijal talqihan li albabihim. Aku melihat bergaul dengan orang-orang berilmu itu bisa mengasah otak. Ya. Jadi bergaul, berdiskusi, berdialog, masalah-masalah ilmiah ini mengasah otak. Demikian pula Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah taala mengatakan, wa munadharatul aqfa wa mu'asyaratun nudara talqihan lil 'uqul wa tahdhiban lin nufus wa tadriban li ma'aqidil ahkam. Ya, bergaul dengan orang-orang yang sesama penuntut ilmu dan berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, mengadakan pembahasan suatu masalah-masalah ilmiah, maka ini bisa mengasah otak, mendidik jiwa, dan membiasakan kita untuk pandai mengambil suatu hukum. Jadi penting. Jadi sesama thalibul ilmi itu kumpul, mengadakan pembahasan, mengadakan munaqasyah, dialog, diskusi ilmiah untuk mengambil satu hukum. Jadi di sini bab nomor ke-70 ini adalah mengasah otak dan melatih otak untuk bisa mengambil hukum. Caranya adalah kumpul dengan orang-orang yang berilmu, kumpul dengan para penuntut ilmu, berdialog, berdiskusi, membahas suatu masalah-masalah ilmiah. Nah, ini sangat penting. Jadi diskusi ya, dialog, kumpul-kumpul. Barangkali orang lain punya ilmu yang kita tidak punya ilmu itu, sehingga saling menambah ilmu. Selanjutnya bab yang nomor ke-71, adab yang nomor ke-71, al-hirsu 'ala iqtina'il kutub, yaitu berupaya untuk mengoleksi kitab. Berupaya keras untuk mengoleksi kitab. Koleksi kitab ini penting. Seorang penuntut ilmu itu sangat membutuhkan kitab seperti kebutuhannya kepada guru. Di samping belajar ilmu langsung kepada guru, dia juga perlu untuk membaca kitab. Jadi berupaya keras untuk mengoleksi kitab. Sehingga para ulama mengatakan la yughni kitabun 'an kitab. Sebuah kitab tidak membuat kita merasa cukup dari kitab yang lainnya. Misalnya kitab tafsir, tafsir itu kan banyak. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan yang lainnya banyak. Kalau kita punya satu tafsir, bukan berarti sudah cukup. Mempunyai satu kitab tafsir tidak membuat kita merasa cukup dari kitab tafsir yang lainnya. Kalau perlu semua kitab tafsir kita miliki. Karena apa? Yang ada di sini tidak ada di sana. Yang tidak ada di sana ada di sini, saling melengkapi. Demikian pula buku sirah Nabi. Bukan berarti kalau kita sudah punya satu buku sirah sudah cukup, tidak. Ada pengarang-pengarang yang lainnya, sirah Ibnu Hisham, sirah Ar-Rahiqul Maktum, Nurul Yaqin, dan yang lain-lainnya, yang fiqh sirah. Karena yang ada di sini belum tentu ada di sana. Yang ada di sana belum tentu ada di sini, saling melengkapi. Jadi ilmunya luas. Jadi satu masalah pembahasan kita itu luas. Satu ayat pembahasan kita itu luas. Jadi berupaya untuk mengumpulkan kitab, mengoleksi kitab. Kalau perlu di perpustakaan kita itu mempunyai berbagai macam jenis kitab dalam berbagai macam jenis ilmu. Penting. Koleksi kitab ini amat sangat penting. Bahkan jangan segan-segan kita mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli kitab. Karena beli kitab
kitab itu butuh dana. Jangan merasa kita telah mengeluarkan uang-uang yang banyak demi untuk membeli kitab. Jadi kita ini selalu untuk menabung demi beli kitab. Uang yang kita buat beli kitab jangan dianggap banyak, sedikit itu. Karena kitab ini manfaatnya untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, untuk luar biasa manfaatnya. Mari kita lihat bagaimana para ulama salafus saleh mengeluarkan uang berapa mereka untuk membeli kitab. Ini ada hitung-hitungan lagi nantinya. Sahal bin Muhammad bin Uthman An-Nahwi. An-Nahwi ini ahli nahwu yang dikenal dengan Abu Hatim As-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Warada an abihi 100,000 dinar anfaqaha fi talabil ilmi. Mendapat warisan dari ayahnya 100,000 dinar. Luar biasa. 100,000 berapa 100,000 itu? 100,000 dinar. Mendapat warisan dari ayahnya 100,000 dinar, ya, semuanya dikeluarkan untuk mencari ilmu, untuk mengadakan perjalanan cari ilmu, untuk beli kitab. Kalau kita hitung miliaran ini, ya, coba kita hitung lagi sekarang. 1 dinar sama dengan 4/4 gram emas. Ya, 1 gram katakan 500.000. Ya, berarti 4/4 gram berapa kemarin? Berapa? 2 jutaan kurang lebih. 2 jutaan. Nah, 2 juta. 2 juta dikali 100.000. 200 miliar. Subhanallah. Berarti ini anak orang kaya ya. 200 miliar dikeluarkan untuk mencari ilmu. 200 miliar. Itu bisa beli malam seorangnya semuanya. Beli malam seorang-orangnya. Masya Allah, 200 miliar. Berarti mungkin ayahnya kaya raya ya. 200 miliar. Dan semuanya dikeluarkan untuk mencari ilmu, untuk beli kitab, perjalanan mencari. Karena perjalanan mencari ilmu butuh dana. Seperti sekarang antum dari sini ke Timur Tengah butuh biaya paspor, biaya visa, kemudian juga biaya tiket pesawatnya, kemudian biaya lainnya butuh biaya. Nah, uang yang kita keluarkan untuk ilmu ini jangan dianggap banyak, karena manfaatnya ilmu tidak bisa dihitung dengan harta. Demikian pula Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala, beliau mengeluarkan uang yang luar biasa sampai terpaksa menjual talam milik ibunya. Ya, beliau mengatakan, "Man talabal haditha aflas bi'tu tista ummi bi sab'ah dananir." Barang siapa mencari ilmu hadits, maka dia akan bangkrut. Aku sampai menjual tis talam ya. Aku menjual talam milik ibuku dengan 7 dinar. Ya, 7 dinar. Jadi talam harganya 7 dinar. 7 dinar. 1 dinar 1 dinar itu katakan 2 juta. Ya. Berarti 7 dinar 7 juta. Entar talamnya seperti apa ini? 14 juta, 14 juta. Talam seperti mungkin talam ada pelipit emasnya barangkali. Yang jelas pokoknya dia terpaksa menjual talam milik ibunya demi untuk mencari ilmu hadits, sampai beliau mengatakan orang mencari ilmu hadits bisa bangkrut, uangnya habis. Tapi jangan dianggap banyak itu, jangan dianggap banyak. Manfaat ilmu luar biasa. Yang kita ambil di sini adalah, jadi jangan menganggap banyak mengeluarkan uang demi ilmu, terutama demi membeli kitab. Sekarang kalau kita beli kitab tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya saja, ya, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, terjemahannya penerbit Pustaka Ibnu Katsir, 10 jilid beserta dengan indeksnya, itu ada sekitar kurang lebih 1 juta, ya, kurang lebih 1 juta. Belum lagi beli tafsir As-Sa'di, belum lagi beli syarah, ya, syarahnya Riyadhus Shalihin Imam Nawawi dan yang lain-lainnya, perlu uang jutaan.
perpustakaan itu kalau dihitung, ya kita dihitung ada puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta kalau dihitung. Tapi bukan uang yang banyak, itu sedikit demi ilmu, demi ilmu. Wahada Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala. Demikian pula juga Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala. Qala, beliau mengatakan, taraka abi 30,000 dirham. Ayahku meninggalkan warisan untuk beliau ya, 30.000 dirham. Mungkin mereka ini orang kaya ya. Enggak bapaknya meninggalkan warisan banyak, 30.000 dirham. Mari kita bahas 1 dirham sama dengan 3 gram perak. 1 gram kurang lebih harganya 50.000. Ya 3 gram 150.000. 150.000 dikali 30.000. Berapa ini? 4 miliar. 4,5 miliar. Masya Allah. Jadi dapat warisan dari ayahnya 4,5 miliar. Masya Allah ya. Kapan kita dapat warisan saat ini Pak ya? Mau enggak tuh? Tapi dibuat ilmu, jangan dibuat sia-sia. Nanti kaya terus tidak mau ngaji lagi. Kaya tambah rajin ngaji. Karena apa? Tidak mikir cari penghasilan lagi, ngaji, waktunya dibuat ngaji, waktunya dibuat ibadah. Sudah ada siap semuanya. Fa'anfaqtu 15,000 ala nahwi wal fi'ir wa 15,000 ala al-hadith wal fiqh. Lalu aku keluarkan 15.000 dirham untuk ilmu nahwu dan ilmu syair, serta 15.000 dirham lagi untuk ilmu hadis dan ilmu fikih. Jadi belajar ilmu nahwu dan syair 15.000 dirham, belajar ilmu hadis dan ilmu fikih 15.000 dirham. Boleh jadi itu perjalanannya ya, mencari ilmu sekaligus kitab-kitab yang dia beli. Karena mungkin dulu harga kitab itu sangat mahal. Dan cerita-cerita seperti ini amat sangat banyak. Termasuk di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar menceritakan tentang Ibnul Mulaqqin rahimahullah taala. Waktu itu beliau sempat membeli kitab dengan uang tanpa menawar lagi. Ya, membeli kitab dengan uang tanpa menawar langsung beli. Ya. Sehingga penjual kitab langsung memberikan tanpa ada tawar-menawar. Di antara yang beliau beli adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Musnad Imam Ahmad dibeli dengan harga 30 dirham. 30 dirham. Musnad Imam Ahmad untuk berapa hasilnya ya? 30 dirham. Maksudnya di sini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini perlu punya perpustakaan pribadi di rumah. Kalau punya uang buat beli, kita baca. Kalau perlu semua jenis ilmu kita punya kitabnya. Sehingga kalau kita ada masalah itu enak, langsung tinggal ambil kitab baca. Orang bilang apapun kita tinggal ambil kitab tinggal baca. Sehingga ilmu kita itu mantap, katakanlah oleh orang lagi. Kenapa? Karena pengetahuan yang kita miliki lebih banyak dari pengetahuannya orang lain. Sehingga ilmunya mantap. Ya, perpustakaan pribadi ini penting sekali. Kemudian dilanjutkan dengan adab yang nomor 72, al-i'tina fi kutubil mutaqaddimin. Ya, berupaya untuk mendapatkan kitab-kitabnya ulama terdahulu. Nah ini. Jadi kalau mau beli kitab, yang didahulukan adalah kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu. Karena ilmunya lebih mantap dan juga lebih barokah, dan itu sudah terbukti. Demikian pula ketika kita hendak mengoleksi kitab, maka diperhatikan pula adalah benar-benar kitab yang kita beli dan kita masukkan perpustakaan kita adalah kitab yang aman. Kitab yang aman, benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah. Penting kitab yang aman. Karena kitab ini bukan hanya kita yang membaca, tapi juga dibaca oleh anak-anak kita, bahkan dibaca oleh anak keturunan kita. Jangan sampai kita berikan kepada mereka itu racun. Jadi kalau mau beli kitab harus tahu siapa penulisnya, siapa penerbitnya, supaya benar-benar aman. Di
di antara penerbit-penerbit yang aman, kalau antum mau koleksi kitab ya, ini bukan promosi, tapi ini sekedar memberi tahu dan dakwah. Di antaranya adalah pustaka Imam Syafi'i. Itu bukunya insya Allah aman semuanya. Tapi bukunya mahal-mahal, rata-rata terbitannya ya, bagus-bagus bukunya. Kalau antum mau koleksi bukunya pustaka Imam Syafi'i, masya Allah luar biasa. Koleksi buku-bukunya tafsir, hadits dan yang lain-lainnya banyak sekali. Pustaka Imam Syafi'i. Kemudian juga pustaka Ibnu Katsir. Buku-bukunya bagus-bagus, aman insyaallah. Terjemahannya juga bagus karena mereka berupaya untuk menjaga keautentikan terjemahan. Termasuk juga koleksi buku-buku dari Darul Haq Jakarta. Insyaallah aman. Buku-bukunya banyak sekali, kalau mau koleksi buku-bukunya. Kemudian juga termasuk pula yang aman adalah pustaka At-Tibyan Suluh, At-Tibyan. Kemudian juga An-Nabat, pustaka An-Nabat. Nah, itu aja kalau kita mau kumpulkan, dan kita dapat kitab yang cukup banyak. Dan yang lain-lainnya masih banyak lagi ya. Darul Sunnah itu juga aman. Darul Falah itu juga aman ya. Koleksi kitabnya banyak, terutama kitabnya Mutaqaddimin. Yang dimaksud kitabnya Mutaqaddimin itu adalah ulama-ulama terdahulu, karena ilmunya lebih barokah. Misalnya tafsir, kita berupaya mendapatkan tafsir Ibnu Katsir atau ringkasan yang telah disebutkan tadi ya. Kalau mau memperbanyak lagi tafsirnya, tafsir At-Tabari. At-Tabari juga bagus, tafsir yang awal. Dan sekarang ini alhamdulillah hampir semua kitab sudah ada terjemahannya. Kemudian juga tafsir As-Sa'di, itu ulama sekarang tapi sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aisarut Tafasir, tafsir ya. Kemudian juga ilmu hadis Arba'in Nawawi beserta syaratnya, Jami'ul Ulum wal Hikam, sudah ada terjemahannya. Panduan Ilmu dan Hikmah, diterbitkan oleh Darul Falah, itu bagus. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi beserta syaratnya banyak. Ada terbitan dari pustaka Imam Syafi'i, Bahjatun Nadhirin, Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Ada 3 jilid, itu masya Allah. Kemudian juga ada lagi syaratnya Syekh Utsaimin, entah penerbitnya siapa saya kurang tahu. Ya perlu syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian juga kalau kita mau nambah lagi ilmu hadis, Sahih Bukhari, usahakan punya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau mau nambah lagi Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu 6 kitab hadis, Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Ada terjemahnya semuanya. Kemudian kalau kita mau juga nambah lagi silsilah hadis sahih, Syekh Albani itu bagus. Silsilah hadis dhaif dan palsu, Syekh Albani bagus, berjilid-jilid. Itu nambah ilmu pengetahuan kita. Dan yang lain-lainnya. Pokoknya kita usahakan kitabnya ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama sekarang yang mengikuti pemahaman ulama-ulama terdahulu, ulama salafus saleh. Di antara wasiatnya Al-Imam Asy-Syatibi kepada para penuntut ilmu, beliau mengatakan an yataharra kutubal mutaqaddimin min ahli ilmi, hendaklah berupaya untuk mendapatkan kitab-kitab ulama terdahulu ya, lebih barokah. Ulama sekarang juga tidak apa-apa, yang penting mengikuti ya, cara-cara ulama terdahulu. Jika kita menghimpun al-jam'u bainal qadimis salih wal jadidin nafi', kita kumpulkan antara yang dahulu yang baik dan yang baru yang bermanfaat, digabung. Yang dahulu yang baik dan yang sekarang yang bermanfaat. Al-jam'u bainal qadimis salih wal jadidin nafi'. Ya. Kemudian juga kalau kita mau buku-buku masalah hukum, masalah fikih misalnya, usahakan buku-buku yang mengembalikan kita kepada dalil, menjelaskan madhab ini begini ya, yang rojih ini, dalilnya ini. Nah, itu ada. Di antaranya buku Sahih Fikih Sunnah, itu ada 5 jilid. Sahih Fikih Sunnah
Al-Mughni Ibnu Qudamah, mana agak besar ya kitabnya ya. Yang jelas pokoknya kitab yang mengajak kita berpikir dewasa. Kitab yang mengajak kita untuk membuka wawasan, dibuka wawasannya. Jadi jangan sempit, jangan jumut, jangan beku, dibuka wawasannya. Ya, kita kembali pada dalil, tapi kita juga mengetahui ada perbedaan pendapat, dan kita pun lapang dada ketika ada perbedaan pendapat. Ini penting. Jadi punya perpustakaan itu penting sekali. Jangan dianggap kita mengeluarkan uang banyak kalau demi beli buku. Subhanallah. Kalau sudah ada perpustakaan paling enak. Apalagi mungkin rumahnya besar, ada sudut tersendiri untuk perpustakaan. Masya Allah, enak baca kitab di sana. Jadi waktunya tidak hilang sia-sia. Waktunya kalau ada waktu luang untuk baca kitab, tambah ilmu. Terus ilmu ini adalah segala-galanya. Menuntut ilmu sampai mati, tidak ada batasnya. Kemudian yang terakhir pada sore hari ini, adab yang nomor 173, raddul ilmi ila Allah, mengembalikan ilmu kepada Allah. Artinya kita jangan merasa ilmu yang kita dapatkan ini dari diri kita sendiri, tapi kita mengembalikan kepada Allah. Semua ini adalah dari Allah. Semua ini adalah pemberian dari Allah. Nabi Yusuf alaihissalam oleh Allah diberi ilmu, di antaranya ilmu tentang menakwilkan mimpi. Beliau mengatakan di surat Yusuf ayat 37, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Itu adalah ilmu yang diajarkan kepadaku oleh Rabbku. Jadi Nabi Yusuf mengakui bahwa ilmu yang didapatkan itu semuanya dari Allah. Lalu di sini ada cerita yang banyak faedahnya dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i rahimahullah taala, qultu li Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku berkata kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa katanya? Inna Naufal al-Bakkali yaz'umu anna Musa sahib al-Khadir laisa huwa Musa sahib Bani Israil. Jadi Sa'id bin Jubair memberitahu sahabat Ibnu Abbas bahwa ada satu orang yang bernama Nauf al-Bakkali atau al-Bakkali. Nauf al-Bakkali ini beranggapan bahwa Musa yang bersama Nabi Khidir itu bukan Nabi Musa, tapi Musa yang lain. Jadi Nauf ini punya pemahaman bahwa Musa yang bersama Nabi Khidir yang ada di surat Al-Kahfi itu bukan Nabi Musa, tapi orang yang sama-sama namanya Musa. Ini Nauf al-Bakkali ini terus ngotot seperti itu. Dia berdakwah seperti itu bukan Nabi Musa, itu Musa yang lain, cuma namanya sama Musa. Berarti ngawur apa tidak ini? Ngawur sekali. Karena itu ketika diberitahu masalah ini, sahabat Ibnu Abbas langsung mengatakan apa? Kadzaba aduwwullah, telah berdusta musuhnya Allah itu. Keras ya. Jadi bantahnya keras. Karena kesalahannya fatal. Kadzaba aduwwullah, telah berdusta musuhnya Allah itu. Jadi kadang perlu kata-kata keras kayak gini ya. Atau mungkin juga di negara Arab karena sudah terbiasa mengatakan seperti ini. Qatalaqallah, semoga Allah bunuh kamu, sudah biasa. Kalau di Indonesia kayak gini, ribut nanti. Telah berdosa musuh Allah. Wah, ribut nanti. Jadi kita jangan niru-niru kerasnya ya, tapi ditiru ilmunya. Yang jadi masalah ditransfer kerasnya saja. Ya, kadzaba aduwwullah, qatalaqallah. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dipakai di Indonesia, tidak cocok nanti. Tidak cocok. Lalu lalu sahabat Ibnu Abbas menjelaskan permasalahan yang sebenarnya. Haddatsani Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah memberitahu aku sahabat Ubay bin Ka'ab bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna Musa qama khatiban fi Bani Israil. Waktu itu Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israil.
Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Lalu Nabi Musa ditanya, siapakah orang yang paling pintar? Faqala, Nabi Musa menjawab, ana, saya. Memang betul jawabannya. Yang paling pintar adalah Nabi Musa. Betul, tidak salah, itu betul. Itu betul. Karena memang Nabi itu adalah orang yang paling pintar di kalangan umatnya. Betul, dapat wahyu, betul. Jawabannya betul. Tapi oleh Allah diberi pelajaran. Fa'atafallahu alaihi idlam yarudda al-ilm ilaihi. Maka oleh Allah ditegur karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Maksudnya mengucapkan Allah yang lebih mengetahui. Walaupun jawabannya betul ya, Allah ditegur. Fa'auhallahu ilaihi, lalu oleh Allah diberi wahyu, inna li'abdan bimajma'il bahrain wa a'lam minka. Sesungguhnya aku punya hamba di tempat bertemunya dua lautan, dia lebih pintar dari kamu. Maksudnya adalah Nabi Khidir. Jadi ada yang lebih pintar, Nabi Khidir yang punya ilmu, yang kamu tidak punya ilmu, seperti itu. Jadi di sini sahabat Ibnu Abbas hendak menjelaskan bahwa Musa-nya itu adalah Nabi Musa, bukan Musa yang lain, benar-benar Nabi Musa. Tapi Allah hendak memberikan pelajaran karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim menjelaskan, fa'atafallahu alaihi idlam yarudda al-ilm ilaihi ay kana haqquhu an yaqula Allahu a'lam. Allah menegurnya karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Mestinya mengucapkan Allahu a'lam, Allah yang lebih pintar. Jadi mengembalikan ilmu kepada Allah. Mengembalikan ilmu kepada Allah termasuk syukur terhadap nikmat ilmu. Jadi kita mensyukuri nikmat ilmu, nikmat yang paling besar. Kita syukur, di antara bentuk syukurnya adalah kita mengakui ilmu ini adalah dari Allah. Kita memuji-muji Allah, alhamdulillah, dan bersyukur kepada Allah. Allah memberikan ilmu, Allah menghilangkan kebutuhan dari saya dan seterusnya. Jadi mengembalikan ilmu kepada Allah ini amat sangat penting. Tidak sombong, tidak mentang-mentang ini memang yang pintar adalah saya, ini adalah ilmu saya memang rajin belajar. Tidak, ini dari Allah ya. Usaha saya dibanding pemberian dari Allah tidak ada apa-apanya. Jadi di antara adab penuntut ilmu adalah mengembalikan ilmu kepada Allah, mengakui bahwa ilmu yang dia miliki berasal dari Allah, dan dia mensyukurinya, dia memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dulu aja tentang adabnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan kita. Allah menjadikan kita semua ikhlas dan kita benar-benar mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan sehat walafiat, selamat sejahtera, istiqamah, dan kalau mati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallah.